Bahkan nih, saking nggak mau ketahuannya kalau dia itu crazy rich, dia tuh sampai kerja jadi anak magang di perusahaannya sendiri loh. The appetite of rich Germans avoids publicity as if it were the plague. Makanya jadinya terpatahkan kan pendapat tadi. Apanya yang ngindarin pajak coba? Orang mereka justru minta pajaknya dinaikin. Kita bahas soal keluarga-keluarga yang kaya raya banget lagi ya. Terakhir tuh kan yang begini kan kita tuh ngomongin cebol ya. Keluarga crazy rich di Korsel yang nguasain industri-industri besar di sana. Nah sekarang gue mau bahas negara yang punya crazy rich paling banyak di dunia. Ada yang tahu di mana? Ya, Jerman. Ini ada yang nyangka gak sih? Soalnya kemarin gue nyoba nanya ke beberapa teman gue tanyain, lu pada tahu gak negara yang punya crazy rich paling banyak di dunia tuh negara mana? Jawabnya pada Amerika mereka. Ya sebenarnya kalau ngejawabnya Amerika juga bisa dibilang bener, bisa dibilang enggak sih. Soalnya ada perhitungan tertentu yang bikin Jerman tuh jadi dianggap sebagai negara dengan crazy rich terbanyak di dunia. Tapi kok bisa ya Jerman punya crazy rich sebanyak ini? Bukannya abis perang dunia ekonomi mereka tuh malah drop banget. Yaudah kalau gitu langsung aja kita bahas kenapa Jerman jadi negara dengan crazy rich terbanyak di dunia. Dan gimana sih emang kehidupan crazy rich di sana? Di Learning by Googling. Kalau misalnya kita ngomongin tentang negara maju, negara kaya, atau negara yang melek teknologi banget, mungkin salah satu yang muncul di pikiran kita tuh Jerman ya. Dan ya ini wajar sih kalau lu kepikirannya Jerman, soalnya kalau menurut World Bank, Jerman tuh jadi negara dengan GDP terbesar keempat di dunia, dan yang pertama di Uni Eropa. Dan ya ini sebenarnya nggak heran sih, soalnya Jerman kan emang terkenal sama teknologinya kan. Perusahaan-perusahaan mobil mewah juga banyak banget kan yang asalnya dari sini. Porsche, BMW, Mercedes, VW, itu Jerman semua itu kan. Terus selain di bidang otomotif, kekayaan Jerman juga datang dari perusahaan-perusahaan di bidang lain, kayak Allianz, SAP, Siemens, dan ya masih banyak lagi lah perusahaan raksasa internasional yang didiriin atau berbasisnya tuh di Jerman. Dan akhirnya karena ini juga di tahun 2019, kalau menurut Forbes, Jerman tuh jadi negara dengan populasi miliuner terbanyak ketiga di dunia setelah Amerika sama Cina. Di tahun itu ada 114 orang miliuner yang tinggal di Jerman. Terus di tahun 2022 jumlah miliuner itu makin bertambah jadi 134 orang. Ini nambah 20 orang berarti ya. Tapi ternyata walaupun jumlahnya bertambah, tapi secara posisi mereka tuh malah kegeser loh. Dari yang tadinya urutan 3 jadi urutan 4. Kegeser sama India yang punya 166 orang miliuner. Ngeri juga nih India nih. Nah, kalau menurut Oxfam, organisasi yang bergerak buat mengurangi kemiskinan global, disebut kalau jumlah harta yang dimiliki sama 1% dari orang-orang terkaya di Jerman, itu tuh kalau disatuin jumlahnya tuh bakal sama kayak 21% total GDP negaranya loh. Jadi ya bisa dibilang dari seluruh kekayaan Jerman, negara dengan GDP terbesar keempat di dunia, itu 21%-nya tuh asalnya tuh dari 1% orang-orang paling kaya dari yang terkaya di sana. Asalnya tuh dari crazy rich yang paling richnya di sana. Ini lu ngerti ya maksudnya ya? Jadi dari seluruh orang-orang kaya yang ada di sana, 21%-nya tuh datang dari 1% orang-orang yang paling kayanya. Dan ingat sekali lagi, itu baru 1% dari yang paling richnya loh. Nilainya udah segitu. Gimana kalau persennya kita tambah coba? Kayak misalnya, ambillah 10%-nya deh. Harta 10% crazy rich teratas di Jerman kalau disatuin, itu tuh jumlahnya bakal nyampe 67,3% dari total kekayaan negara Jerman. Lu ini kebayang nggak? Ini kan berarti kan hampir 70% kekayaan Jerman tuh dimilikinnya sama 10% orang-orang yang duitnya paling banyak di sana kan? Dimilikin sama orang-orang paling kaya yang megang perusahaan-perusahaan besar di sana. Gila. Germany's super rich. No other European country has as many billionaires. And while their fortunes are growing, more and more Germans are living under the poverty line set by the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD. Nah, kalau menurut The Economist, karena jumlah penduduk Jerman juga tergolong jauh lebih sedikit dibanding Amerika sama Cina kan? Cuma 83 jutaan orang doang populasinya. Jadinya banyak dibilang persebaran miliuner di sana tuh banyak banget. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ya kebayang ya, ada 134 orang crazy rich di negara yang penduduknya tuh cuma 83 juta orang. Berarti ini kan dari setiap 720 ribu orang Jerman, salah satunya tuh pasti miliuner ya. Salah satunya pasti crazy rich. Dan ini beda jauh banget loh. Kalau misalnya kita bandingin sama India aja yang peringkatnya ada di atasnya, yang peringkat 3 tadi. Mereka punya 166 crazy rich kan, tapi jumlah penduduknya ada sekitar 1,4-1,5 M. Jauh banget kan sama Jerman kan. Jerman cuma 83 juta, crazy rich-nya ada 134 orang. Dan ya karena alasan inilah, Jerman jadi dianggap sebagai negara dengan crazy rich terbanyak di dunia.
kalau dibandingin jumlah penduduknya sama jumlah Crazy Rich-nya. Dan kalau menurut Financial Times, biasanya kan kalau di negara-negara lain, miliuner itu banyaknya tinggalnya di kota-kota besar kan. Kayak kalau di India tuh di Mumbai misalnya, atau di New York kalau di Amerika, atau di kota-kota besar lainnya lah. Nah kalau di Jerman, para miliuner ini tuh nggak selalu tinggal di kota besar loh. Banyak juga dari mereka yang tinggal di kota kecil atau bahkan di pedesaan. Jadi misalnya lu main ke desa di Jerman gitu, lu ngeliat ada kakek-kakek ringkih mungkin, warga lokal banget vibes-nya. Itu bisa aja sebenarnya dia crazy rich loh. Dan di sini kebanyakan uang mereka tuh asalnya dari bisnis keluarga yang mayoritasnya ada di bidang manufaktur. Ya, jadi crazy rich di sana tuh kebanyakan pengusaha ya. Orang-orang terkenal kayak artis, atlet, model, atau yang gitu-gitu. Walaupun mereka mungkin juga kaya, tapi tetap kekayaan mereka tuh nggak bikin mereka masuk di jajaran crazy rich Jerman. Tetap mereka nggak sekaya pengusaha-pengusaha konglomerat. Jadi pengen mulai usaha nih gue nih. Emang siapa aja sih Crazy Rich-nya? Contoh yang dikenal banget tuh kayak Bates sama Karl Albrecht Jr., pewarisnya Aldi, pewaris jaringan supermarket paling besar di Jerman. Terus ada juga Stefan Quandt sama kakaknya Susanne Klatten yang jadi perempuan terkaya di Jerman. Dan kalau kakak ada yang ini, mereka nih pewaris BMW Group nih. Waduh. Ngerinjir. Kekayaan mereka berdua tuh disebut nyampe puluhan miliar US dollar. Jadi ya emang bener-bener sekaya itu ya, bener-bener crazy rich banget mereka nih. Tapi nih yang hebat di sana nih, kalau biasanya terutama di kita, orang-orang kayaknya tuh terkenal, kepublikasi kekayaannya, tindak tanduk beli ini itunya tuh jadi tontonan. Di Jerman tuh malah sebaliknya loh. Crazy rich di Jerman malah jarang banget tuh yang suka flexing-flexing kekayaan gitu. Jadi ya ini ngebuktiin kalau emang nggak semua orang kaya tuh suka flexing ya, apalagi buat kalangan old money. Mereka nggak perlu flexing, nggak perlu segala macam aja, orang-orang tuh udah tahu kalau mereka kaya raya banget. Ya emang beda ya kalau yang beneran kaya ya. Jatuhnya kayak dijauhkan dari budaya ria malah ya. Hebat loh ini loh. The appetite of rich Germans avoids publicity as if it were the plague. I asked a number of my friends whether they'd like to be interviewed for this film, and each one said no. Kalau menurut Dr. Stefan Beck, penulis studi tentang kekayaan di German Institute for Economic Research, dia bilang kebanyakan crazy rich di Jerman tuh malah cenderung sembunyi dari orang-orang loh. Mereka tuh malah cenderung gak mau ketahuan kalau mereka tuh sebenarnya kaya raya banget. Mereka malah pengennya dianggap kayak orang biasa aja udah, yang bukan siapa-siapa aja gitu. Kebanyakan malah gitu di sana. Emang kenapa pengen sembunyi? Nah, kalau soal ini ada dua pendapat nih sebenarnya nih. Kalau menurut Dr. Stefan sendiri, mereka tuh begini sengaja buat ngehindarin publikasi. Ngehindarin orang-orang buat tahu siapa mereka, rumahnya di mana, sampai kebiasaannya tuh ngapain aja. Dan itu dilakukan buat ngelindungin diri mereka sendiri. Soalnya kalau mereka kerjaannya pamer kanan kiri terus kan bisa aja loh nantinya jadi ada orang jahat yang tergoda buat nge-stalk mereka. Dicari tahu ntar nih, ini si tukang pamer ini nih tinggalnya di mana ya? Rutinitas dia ngapain aja ya? Dia kira-kira lengahnya kapan ya? Nah daripada gitu kan mending low profile aja kan? Daripada ujung-ujungnya rumah mereka dirampok nantinya. Atau lebih parahnya lagi merekanya diculik. Soalnya di sana di tahun 70-an sempat rame banget tuh penculikan anggota keluarga Crazy Rich. Terutama di sini anak-anaknya. Diculik terus keluarganya dimintain uang tebusan. Dan ngerinya nggak jarang juga orang yang diculik itu, orang yang disandra itu akhirnya malah dibunuh loh. Bahkan Susanne Klatten, salah satu pewaris BMW Group tadi, dia juga pernah loh nyaris diculik waktu masih remaja. Gara-gara kejadian itu dia jadi trauma dan akhirnya dia jadi suka nyamar jadi orang biasa aja udah. Bahkan nih saking nggak mau ketahuannya kalau dia itu crazy rich, dia tuh sampai kerja jadi anak magang di perusahaannya sendiri loh. Padahal bosnya yang punya kantor tuh itu, malah kerjanya jadi anak magang. Ini kan gue ngeliatnya ada rasa pengen kasihan, tapi kayaknya lebih pantas dia yang kasihan ke kita nggak sih? The super rich try to go unnoticed. Sometimes they even try to hide. There are no photos of several people on our list. You won't find a single picture if you go online and Google them. There hasn't been a photo of the Reimanns, Germany's richest family, for decades. Many stay hidden because they want to live normal lives and think that they won't be able to do so if they're known to be multi-billionaires. Nah itu pendapat yang pertama, karena mereka takut jadi target kriminal segala macam. Tapi terus di pendapat yang kedua, menurut Financial Times disebut para politikus sayap kiri Jerman tuh nganggep kalau alasan para crazy rich ini sembunyi dan nutup-nutupin kekayaan mereka tuh ya buat menghindari bayar pajak yang lebih besar. Karena kalau ketahuan mereka punya harta lebih banyak, bayar pajaknya juga bakal lebih gede kan. Nah dipercaya mereka tuh ngindarin itu. Tapi terus pendapat ini agak-agak terpatahkan sih. Soalnya kalau menurut The Irish Times disebut para crazy rich Jerman tuh malah ngajuin tuntutan ke negara. Tuntutan supaya besaran pajak yang harus mereka bayarkan tuh ditambah lagi. Hah? 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 Hah?
Iya, jadi mereka tuh pengen bayar pajak lebih gede lagi, terutama orang-orang yang kekayaannya tuh di atas 500.000 euro. Makanya jadinya terpatahkan kan pendapat tadi. Apanya yang ngindarin pajak coba? Orang mereka justru minta pajaknya dinaikin. Tambahan dikit, ini yang mereka minta pajaknya dinaikin tuh di tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Buat update terbarunya di tanggal 29 Agustus 2023 kemarin, secara keseluruhan, pemerintah Jerman tuh justru nurunin pajak secara besar-besaran buat para pengusaha dalam upaya membangkitkan perekonomian Jerman yang terpuruk nih. Apalagi di tahun ini jumlah orang miskin di Jerman tuh kan makin banyak ya. Di saat beberapa crazy rich-nya justru makin kaya. Makanya diadain pemotongan pajak ini yang tujuannya tuh buat merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Biar orang-orang yang mau usaha tuh lebih dimudahkan. Dan di sisi lain juga biar perusahaan-perusahaan besar tuh tetap mau investasi di Jerman. Gitu kok katanya Olaf Scholz, kanselir Jerman yang sekarang. Tapi terus sebenarnya entah ini efeknya positif apa negatif nih, tapi dengan orang-orang kayaknya nggak mau nunjukin harta mereka begini, nggak mau flexing begini, akhirnya ini nih bikin jadi banyak orang Jerman yang nggak sadar sama kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada di negara mereka. Ya gimana, soalnya sih kaya raya bangetnya kan lebih sering nggak kelihatan kan? Ataupun kalau kelihatan ya mereka lebih milih low profile aja udah. Jadi berasa kayak nggak ada jaraknya tuh orang biasa sama crazy rich-nya. Padahal aslinya kesenjangan antar mereka tuh jauh banget. Ini positif apa negatif nih ya? An increasing number of people in Germany are falling into poverty. And the middle class is shrinking while a few Germans are getting richer and richer by the day. We wondered what has happened to the country that was known for decades for its promise of prosperity for everyone. Dan ini kalau kita tracking ke belakang dengan pertanyaan, gimana sih sebenarnya awal crazy rich di sana tuh bisa nyampe sebanyak ini? Nah ini buat awalnya kalau menurut The Irish Times disebut beberapa negara kaya di Eropa tuh ternyata emang ngewarisin kekayaannya secara turun-temurun selama berabad-abad lewat sistem kerajaan. Tapi buat di Jerman, walaupun awalnya mereka nih negara kaya raya juga, tapi terus kan selama Perang Dunia kan mereka ngalamin banyak kebangkrutan ya. Keuangan negaranya habis, terus perusahaan-perusahaan swastanya juga sama aja, sama-sama bangkrut. Dan ini bisa begini soalnya kan selama Perang Dunia I, Jerman tuh termasuk pihak yang kalah ya. Kalau menurut David De Jong di bukunya yang berjudul Nazi Billionaires, The Dark History of Germany's Wealthiest Dynasties, disebut di situ, waktu Partai Nazi mulai berkuasa di tahun 1930-an, banyak banget tuh perusahaan-perusahaan yang hampir bangkrut waktu itu. Gara-gara ngebantu Hitler dan Nazi buat berjaya, biar Jerman bisa bangkit lagi. Bener-bener diperas jadi perusahaan-perusahaan di sana. Bener-bener perusahaan ini tuh jadi donatur buat asupan militer. Termasuk di sini ngebangun kamp-kamp konsentrasi buat genosida ke orang-orang Yahudi. Kalau menurut De Jong, waktu itu banyak banget tuh perusahaan yang pakai orang-orang Yahudi buat kerja paksa di tempat mereka. Kerjaannya banyak banget, udah kayak disiksa, tapi bayarannya tuh di bawah standar atau malah nggak dibayar sama sekali. Terus sering juga diperlakukannya tuh nggak kayak manusia kan. Ya buat pembahasan yang berhubungan sama ini dulu banget udah pernah kita bahas ya di video yang ini. Kok tahu-tahu marketing. Dan ini yang paling penting nih, di momen itu nggak jarang juga para pebisnis Yahudi tuh dipaksa ngejual bisnis mereka dengan harga yang murah banget ke orang-orang Jerman. Ini kan apa yang nyebutnya ya? Ya anjing sih ya. Ya lu bayangin aja yang ngediriin bisnisnya siapa kan, mungkin pas ngediriin dia sampai jatuh bangun, sampai berdarah-darah. Tiba-tiba bisnisnya dibeli paksa dengan harga murah. Dan terus ya udah yang ngebeli paksa ini yang lanjut ngelola, yang ngebeli paksa ini yang dapetin manfaatnya. Ini kalau nggak anjing apa coba namanya? Dan gilanya lagi, setelah Perang Dunia II selesai, orang-orang yang berkaitan sama Partai Nazi itu kan sebenarnya pada ditangkap-tangkepin ya. Tapi pengusaha-pengusaha kayak ini, yang waktu itu jadi donaturnya Nazi, entah gimana mereka ini pada lolos loh kebanyakan. Pada nggak ditangkap, mereka lolos cukup dengan bilang, saya hanya dipaksa untuk bergabung, ini bukan keinginan pribadi saya. Udah, cuma ngomong gitu, nggak diusut lebih lanjut, pada dibebasin aja. Dan ya udah, setelah itu sampai sekarang perusahaannya jadi makin makmur, ownernya jadi makin kaya, sampai anak cucunya, cicit buyutnya tuh nantinya nggak akan kehabisan harta. Saking banyaknya harta mereka. Jadi ya dipercaya dari situlah awal mula kenapa di Jerman crazy rich-nya tuh bisa banyak banget. Ternyata ya kebanyakan itu ya hasil beli paksa tadi ya. Kacau juga ternyata awalnya loh. Then, there's also the fact that many heirs are inheriting fortunes that are somehow tainted by or related to the Third Reich. Oke, sekian review kali ini tentang kenapa Jerman jadi negara dengan crazy rich terbanyak di dunia. Kalau kita lihat perbandingan dari jumlah penduduknya sama jumlah crazy rich-nya tadi ya. Yang paling mantap kalau menurut gue ya itu sih tadi sih. Mereka dituduhnya sengaja sembunyi, sengaja low profile buat ngindarin pajak. Ternyata mereka malah minta pajaknya diperbanyak. Savage, anjir.
Kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin dari video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi seperti biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!